Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di dalam pembahasan bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang ibadah mandi. Ibadah mandi, yaitu mandi yang ia merupakan salah satu dari ibadah, yaitu toharoh, ya, salah satu dari bentuk toharoh, ibadah toharoh, bersuci. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikut ini kita akan sebutkan tentang furudul ghusli, yaitu hal-hal yang wajib, ya, di dalam mandi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat. Jadi hal-hal yang wajib di dalam mandi. Apa yang wajib di dalam mandi untuk dilakukan? Yang pertama adalah niat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang niat ini. Ya, apakah niat ini dia merupakan syarat sah dari sebuah ibadah, ataukah dia merupakan rukun dari ibadah? Sepakat para ulama bahwasanya niat itu adalah kewajiban, perkara yang diwajibkan, ya, perkara yang merupakan kewajiban. Hanya saja mereka berbeda setelah itu, apakah dia termasuk syarat sahnya dari sebuah ibadah, ataukah dia merupakan rukun dari ibadah. Sepertinya pembahasan ini sudah pernah kita singgung di pembahasan-pembahasan sebelumnya yang terkait dengan ibadah, ya, terkait dengan sebagian ibadah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang niat ini, apakah dia syarat sah dari sebuah ibadah ataukah dia merupakan rukun. Apa sih bedanya? Mungkin ada sebagian kita tidak memahaminya. Ya, ingat kita ulangi bahwasanya sepakat para ulama bahwasanya ya niat itu merupakan wajib, perkara yang wajib, ya. Demikian. Kenapa wajib? Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah berfirman yang artinya tidaklah mereka itu diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, dalam kondisi mengikhlaskan, ya, ketaatan itu kepadanya. Baik, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, memerintahkan agar beribadah kepada Allah dalam kondisi ibadah itu
haruslah dia ikhlas, niat yang ikhlas, menunjukkan bahwasanya ibadah itu diperintahkan, niat ikhlas juga diperintahkan, dan hukum asal perintah itu adalah wajib, demikian. Nah, sepakat para ulama ya bahwasanya niat itu adalah hukumnya adalah wajib. Hanya saja setelah itu mereka berbeda pendapat, apakah dia merupakan syarat sahnya sebuah ibadah ataukah dia hanya sebagai rukun saja. Apa bedanya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya niat itu merupakan rukun, maka mereka membatasi peletakan niat itu hanya meletakkan niat itu di awal dari sebuah ibadah, ya, meletakkan niat itu di awal sebuah ibadah, demikian. Tidak boleh sebelum ibadah dan tidak boleh setelah ibadah, demikian. Dia haruslah ada di awal ibadah, demikian. Oleh karenanya sebahagian ulama menjadikan ya niat itu di awal ibadah untuk diletakkannya, karena mereka ya berkeyakinan atau berpendapat bahwa niat adalah rukun dari sebuah ibadah, demikian. Kita dapatkan ya meletakkan niat itu ya di sebagian ulama, seperti bahkan ya di Indonesia yang mazhabnya Syafi'i, ya ini di awal dari ibadah itu harus ya diletakkan niat itu, bahkan ya diperbantukan ibadah itu ya niat itu dengan cara disebutkan, yaitu dilafadzkan untuk membantu hati meletakkan niat. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun ulama yang lain ya berpendapat bahwasanya niat itu merupakan syarat sah, ya, syarat sah dari sebuah ibadah, syarat keabsahan sebuah ibadah. Tidak sah sebuah ibadah ya kecuali dengan niatnya, demikian. Hanya saja ya itu dia merupakan syarat, bukan rukun bagi mereka. Artinya adalah niat itu boleh untuk ya didahulukan sebelum masuk ke dalam ibadah. Ya. Niat itu boleh untuk ya didahulukan sebelum masuk ke dalam ibadah, demikian. Tidak mesti ya harus di awal dari sebuah ibadah, ya, tidak mesti di awal dari sebuah ibadah. Boleh ya melakukan niat itu, meletakkan niat itu sebelum ibadah. Hanya saja ya sangat ditekankan, bahkan di sini ada manfaat yang besar apabila meletakkan meletakkan niat itu di awal ibadah, karena ini akan membantu ya hati untuk dia konsentrasi, ya, untuk dia fokus ke dalam ibadah tersebut, ya. Namun apabila niat itu ya tak tersebutkan di awal ibadah, namun telah sebelumnya diniatkan, ya, maka itu sah. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dari sinilah dia perbedaan ya pendapat ulama itu terkait dengan niat, ya. Nah, seperti itu. Jadi contoh ada seorang yang dia hendak melakukan ibadah, seperti contohnya adalah sholat, atau contohnya mandi, atau contohnya berwudu, ya. Lantas ketika hendak melakukan ibadah-ibadah tersebut, ya, orang tersebut dia tidak meletakkan niat itu di awalnya. Maka menurut ulama yang mengatakan bahwasanya niat itu merupakan rukun, maka orang ini tidak sah sholatnya, atau tidak sah wudunya, atau tidak sah mandinya, dan semua ibadah tidak sah. Nah, demikian. Nah, seperti itu. Karena mereka berpendapat bahwasanya ya niat itu adalah rukun, demikian, ya. Namun bagi ulama yang berpendapat bahwasanya ya niat itu adalah syarat, ya, maka bagi orang yang dia tidak meletakkan niat di awal ibadah tersebut, namun dia mengetahui sebelumnya bahwa dia akan melakukan ibadah itu,
maka ini sudah cukup baginya, maka sah ya untuk dia melanjutkan ibadah tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, Anda tahu sekarang ya perbedaan antara rukun dan syarat, demikian ya. Lebih-lebih ya perbedaan masalah niat ini, apakah dia rukun, apakah dia syarat, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya niat itu adalah syarat, dan saya condong kepada pendapat ini sesungguhnya. Ya. Condong kepada pendapat ini, ya. Bahwasanya niat itu merupakan syarat sah, ya. Namun afdol, sangat afdol untuk diletakkan di awal ibadah, ya. Di antara dalilnya adalah ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan niat, ya. Sesungguhnya amal-amal itu dia dianggap dengan niat, demikian. Nah, ini tidak disebutkan dia apakah di awal ataukah ya dia sebelumnya, demikian. Maka yang seperti ini menunjukkan bahwasanya ini mendukung bahwa niat itu merupakan syarat sah, ya, demikian. Begitu juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, innal hasanati wassayiati, ya, innallaha katabal hasanati wassayiati summa bayana dzalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskan hal itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi ini, siapa saja yang berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak jadi melakukan kebaikan itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Subhanahu wa taala ya mencatat di sisinya dengan sebuah kebaikan yang sempurna. Ini hadisnya panjang, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita mencoba untuk mengambil penggalan ini saja. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, siapa saja yang berniat dengan sebuah kebaikan, lalu dia tidak jadi melakukannya. Lihat, niat terlebih dahulu sebelum amalan. Ya, niat dengan amalan. Niat mendahului dari amalan. Bukan, ingat, bukan bersamaan, bukan di awal. Bahkan dalam penggalan hadis ini Allah mengatakan, ya, lalu dia tidak jadi melakukan amal. Artinya dia terhenti atau ya tidak melakukan amal tersebut. Kemudian dia telah berniat sebelumnya, bukan kemudian, ya. Dan dia sebelumnya tidak berniat, sebelumnya dia telah berniat. Ini menunjukkan bahwasanya niat itu bisa mendahului dari sebuah amalan. Gitu ya, cara memahami hadisnya. Lihat, kita ulangi ya. Rasulullah mengatakan SAW, Allah berfirman, faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa saja yang berniat, bertekad kuat, niat yang kuat ya dalam hatinya untuk melakukan kebaikan. Jadi berniat untuk melakukan kebaikan. Falam ya'malha, lalu dia belum jadi melakukan amal tersebut. Belum jadi. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah catat di sisinya dengan sebuah kebaikan sempurna. Di sini Allah menetapkan niat itu ada sebelum amalan. Bahkan ya, dia terpisah dari amalan dalam hadis ini. Buktinya adalah amal itu belum jadi untuk dilakukan tapi sudah ada niat. Nah, niatnya ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kebaikan yang sempurna, Masya Allah. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ya niat itu merupakan ya sebuah amalan hati yang dia boleh untuk mendahului dari sebuah amalan, ya. Nah, seperti itu. Bahkan dia terpisah sebelumnya, tidak mesti harus di awal dari sebuah ibadah. Baik,
Kalau Anda pahami berarti Anda cerdas insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi memang pendapat yang benar, pendapat yang tepat adalah bahwasanya ya niat itu merupakan syarat sah dari sebuah ibadah. Apa saja ibadahnya? Apakah itu wudu, apakah itu mandi, ya apakah itu tayamum, apakah itu sholat dan seterusnya. Seterusnya demikian. Ya, bahkan coba kita perhatikan, ya. Coba kita perhatikan. Ibadah kan banyak, bukan hanya ibadah yang mahdhah. Ya. Bukan ibadah yang mahdhah. Ya. Bahkan ya kita katakan ada ibadah mahdhah, seperti contohnya adalah bersedekah. Seperti contohnya adalah berinfak, berzakat. Baik. Ketika kita melihat sebuah kota infak, atau kita melihat peluang untuk kita bisa bersedekah, ya. Dan ketika itu kita belum mengeluarkan uang kita. Begitu ada informasi, apalagi ada motivasi ketika itu. Contohnya motivasinya adalah motivasi untuk membebaskan lahan atau membangun masjid yang disebutkan bahwasanya nanti ini akan mendapatkan sebuah rumah di surga. Maka ketika itu kita pun berniat. Kita teringat bahwa kita punya harta sekian, lalu kita berniat ketika itu ingin menginfakkan sekian. Nah, begitu. Maka saat itu kita sudah berniat. Lalu dikarenakan mungkin ya harus ada proses ketika untuk menginfakkan harta tersebut, seperti contohnya mengambil dulu uang atau mentransfer dulu, ya, mengambil dulu apakah di rekening ataukah di dompet ataukah di rumah, demikian. Nah, ketika kita meletakkan uang tersebut, mungkin ada orang yang mengalihkan perhatian kita ketika kita hendak meletakkan uang tersebut, meletakkan uang ini, kita itu mungkin sedang berbicara, bahkan kita menyengaja untuk melakukan itu supaya tidak tahu, ya, orang lain, kita ngajak ngobrol begitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika itu kita lupa untuk meletakkan niat kita. Apakah lantas ketika itu amal sedekah kita, amal infak kita itu tidak dianggap? Begitu juga contohnya ketika kita contohnya melihat ada orang yang lewat yang miskin banget, mungkin cacat pada kakinya, tapi dia berjualan, ya, dia tidak meminta-minta. Kita kasihan kepadanya, orang tua, usia tua lagi, demikian. Bahkan dagangannya itu banyak sehingga terasa berat dia membawanya, dan itu dibawa dengan dipanggul olehnya, demikian. Lalu muncul iba dalam hati kita. Kita ingin membantunya, demikian. Kita ingin membantunya. Ya, dalam hati kita adalah, oh, ini kebetulan ada uang. Saya ingin memberikan uang 1 juta kepadanya. Hanya saja tidak ada di kantong. Nah, waktu itu kita ambil di rumah. Kita ambil di rumah segera, atau kita cari dulu ATM kita untuk mengambilnya, ya, agar nanti kita bisa memberikan. Nah, ketika kita mengambil ini uang, sudah ada di tangan kita. Lalu kita mencari orang yang kita lihat tadi. Ternyata tidak ada orang tersebut. Kita mencari, ya, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, demikian. Bahkan kita tanya orang, ya. Ternyata orang tersebut, ya, sudah naik angkot, kita katakan. Pertanyaannya, apakah niat kita ini tidak mendapatkan pahala? Lihat, itu dapat pahala. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Padahal niat tersebut terpisah dari amalannya, tidak di awal amalan. Lihat itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah bahwasanya, ya, niat itu akan tetap dianggap walaupun berniat sebelum itu. Hanya saja lebih afdol untuk diletakkan niat itu di awal dari semua ibadah. Demikian, ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali cukup dulu untuk pembahasan tentang niat ya, insyaallah taala. Kita akan lanjutkan berikutnya hal-hal yang diwajibkan dalam mandi pada pertemuan yang akan datang ya, masih tersisa pembahasannya insyaallah taala. Baik ya. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan? Pertanyaan berikut ini pertanyaan yang luar biasa ini ya, Insya Allah. Sebentar kita akan membacakan terlebih dahulu. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, rumah orang tua saya berada di dalam gang 2 meter Ustadz. Dan di dalam gang itu sering lewat sepeda motor. Terkadang saya dan orang tua saya sering juga duduk-duduk di depan rumah orang tua saya bersama tetangga-tetangga yang dekat dengan rumah orang tua saya. Setiap saya berkunjung ke rumah orang tua saya. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah duduk-duduk di pinggiran rumah orang tua saya tidak diperbolehkan Ustadz? Terkait dengan hadis Nabi SAW, wanita itu di dalam rumah. Oh, itu ayat ya, waqarna fi buyutikunna ya, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Apakah itu diharamkan Ustaz? Karena situasi saya di sana, saya dan para tetangga dekat rumah orang tua saya, jadi sangat akrab. Kami saling menyambung tali silaturahmi ya, lebih tepat bukan silaturahmi ya, yang baik sampai saat ini ya, lebih tepat adalah barangkali ini silah ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan kerabatan maka dia disebut dengan silah ukhuwah Islamiyah. Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik ya. Ketahui bahwasanya menyapa tetangga, bercengkrama dengan tetangga, ini merupakan bentuk kebaikan. Ya, bahkan ini bisa termasuk bahagian dari ikram al-jar, ya, yaitu memuliakan tetangga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Di antara bentuk yang memuliakan tetangga, ya, adalah ya memberikan hadiah, kemudian menyapanya, kemudian berbicara ya dengannya, demikian. Nah, tentunya dengan adab-adab yang islami. Nah, bila ternyata di depan rumah ini ya itu ternyata tempat berkumpul, contohnya tetangga satu dengan yang lainnya saling menyapa, berbicara, menanya kabar, demikian, maka ini bagus ya. Bahkan ini insyaallah taala ya merupakan bentuk upaya untuk menghilangkan eksklusifisme ya, yaitu tindakan ya yang ini eksklusif ya,
Karena biasanya ya, karena dangkalnya pemahaman dari sebahagian orang-orang yang baru saja hijrah kepada sunnah, hijrah kepada manhaj salaf, ya mereka ini membatasi diri dari interaksi kepada tetangga kaum muslimin. Ya, ini sebuah kesalahan tentunya. Tidak, jangan membatasi diri. Ya, tetap berinteraksi dengan mereka, tapi batas-batas Islami yang harus dijaga. Demikian. Ya, contohnya ya, tidaklah berjabat tangan ya dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang bukan suami tentunya. Ya, ketika keluar rumah itu memakai ya pakaian yang syar'i, menutup aurat keseluruhannya, demikian ya. Tidak memakai pakaian yang ketat, kemudian tidak membuka sebahagian dan menutup sebahagian aurat, ya. Tidak transparan, demikian ya. Menjaga adab-adab yang tidak memakai wangi-wangian, nah seperti itu, yang tentunya semerbak tentunya ya. Kemudian tidak juga begitu vulgar, contohnya dengan tertawa terbahak-bahak, demikian ya, dengan adab-adab yang islami, yang tua dihormati, yang muda disayangi, nah seperti itu ya. Dan jika mengharuskan untuk duduk di depan rumah ya, untuk katakanlah bercengkrama dengan tetangga, ini tidak mengapa ya. Adab-adab islami yang lain yang harus dijaga adalah tidak ghibah, bahkan ya kalau ghibah malah ya kita ini yang menghentikan, mengalihkan pembicaraan. Bahkan kita ingatkan kepada tetangga, demikian pula orang tua ya, ini untuk tidak menggibahi seseorang. Nah, itu malah amar ma'ruf nahi mungkar berlaku, demikian ya. Nah, seperti itu. Demikian. Adapun ayat yang mengatakan waqarna fi buyutikunna, dan tinggalkan di rumah-rumah kalian. Nah, ini maksudnya adalah ketika tidak memiliki kebutuhan yang dianggap lebih penting ya, maka hendaklah lebih banyak tinggal di rumah, demikian. Nah, kita dapatkan sebagian para wanita-wanita dari sahabat-sahabat Nabi SAW, bahkan para istri sahabat-sahabat Nabi SAW, itu mereka keluar rumah karena membantu ya suaminya yang bekerja ya, seperti itu. Karena ada kebutuhan. Nah, keluar rumah, duduk di depan ya, pinggiran rumah, bercengkrama dengan tetangga. Nah, ini merupakan kebutuhan, kita katakan, untuk menyambung ukhuwah Islamiyah, demikian. Lebih-lebih agar tidak muncul dugaan eksklusif seperti itu, dianggap sombong ya. Sekarang sudah berubah dengan contohnya ketika sudah jenggotan bagi laki-laki, sudah cingkrangan bagi laki-laki, sudah jilbab besar atau sudah cadaran, ini terkesan sombong. Jangan demikian. Tapi jangan pula terlalu vulgar, demikian, terlalu bebas. Jangan, ini salah tentunya ya. Jaga adab-adab Islami, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah ya. Nah, duduk di pinggir jalan, nah ini tentunya ini harus ya memperhatikan hak-hak jalanan. Ini sudah kita bahas ya ketika bicara tentang adab ya, adab duduk ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, iyyakumul julusa 'ala turuqat, ya waspada atau hindari oleh kalian duduk-duduk di jalanan. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, malana buddun ya innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Kami mesti melakukan itu wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah tempat kami untuk berbicara padanya. Lalu Rasulullah mengatakan, memberikan sebuah batasan ya, menunjukkan ini kebolehan. Fa idza abaitum illal majalisa ya fa'atu at-tariqa haqqaha. Maka apabila kalian enggan untuk duduk ya di selain jalanan, pinggir jalan begitu, kecuali harus duduk di sana, maka berikanlah jalan itu haknya. Maka para sahabat bertanya, qalu wa ma haqqu at-tariq ya Rasulullah, apa hak jalanan itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam,
ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Kata Rasulullah, tundukkan pandangan, ya, menahan diri dari mengganggu orang lain, ya, membalas salam, menjawab salam, memerintahkan yang baik, mencegah dari kemungkaran. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa irsyadud dhalli, yaitu memberikan petunjuk kepada orang yang sesat. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, demikian. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini, ya, lihat sahabat, ya, ternyata diberikan izin oleh Rasulullah SAW untuk duduk, ya, di pinggir jalan itu karena memang berbicara. Maka demikian pula wanita, ya, insya Allah Ta'ala dibolehkan. Apalagi di sana ada keperluan, yaitu untuk bercengkrama dengan tetangga, untuk menghilangkan tuduhan, klaim, ya, adanya eksklusif. Demikian, ya, ini akan, ya, membuat buruknya dakwah salafi, tentunya dakwah salaf, ya. Nah, seperti itu, dakwah sunnah, ya, karena ini termasuk sunnah untuk bercengkrama dengan tetangga. Kalau masuk mungkin ke dalam rumah, ngajak ke rumah, mungkin tetangga enggan. Begitu juga kalau kita masuk ke dalam rumah tetangga, mungkin khawatir sibuk, ya. Nah, dengan duduk di depan rumah berbicara dengan tetangga, ya, bercengkrama dengan orang tua dan tetangga, ini insya Allah bagus. Yang penting adab-adab Islami harus dijaga. Demikian, ya, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya percaya dengan ahli psikologi yang membaca karakter seseorang melalui wajah, foto, atau foto? Apakah termasuk sebuah kesyirikan? Bismillah, wallahu ta'ala alam. Ya, kalaulah contohnya yang dibaca, ya, dari kerut-kerut wajah bahwasanya, oh ini pekerja keras, ya, oh ini pemikir keras, begitu. Ya, mungkin bisa saja, ya, bisa untuk diketahui hal tersebut karena mungkin dari usianya, lalu ternyata dibandingkan dengan wajahnya ternyata kelihatan boros. Ini masih muda usianya tapi kok sudah banyak kerutnya, begitu, ya, di wajahnya. Berarti ini pemikir keras. Kata orang sampai boros itu wajahnya, kan begitu. Ya, mungkin saja. Terkadang kita pun kadang nyeletuk begitu. Usianya muda tapi ternyata kok wajahnya kelihatan tua. Ini sepertinya memikirkan sesuatu yang bukan layak untuk difikirkan. Nah, begitu, ya. Nah, karakter seperti itu mungkin bisa terbaca. Demikian, ya. Contohnya mungkin dalam sebuah ungkapan saja. Lalu orang tersebut mungkin lantas dia menampakkan raut wajah yang tidak suka. Oh, berarti ini orang yang sensitif. Nah, bisa juga demikian, ya. Tapi kalau contoh, ya, ini contoh ini, ya, sekedar wajah yang baru dikenal, lalu foto yang baru dibaca, yang dilihat, lalu dia bisa mengenali karakter-karakter, maka saya duga belum ada interaksi sedikit pun dengan orang tersebut, bagaimana dia bisa mengetahui itu? Wallahu ta'ala alam. Saya pribadi mengkhawatirkan, ya, ini khawatirnya adalah menebak-nebak perkara yang gaib. Demikian. Tapi kalau contoh setelah berinteraksi dengan orang tersebut, orangnya datang, lalu diajak ngobrol sambil memperhatikan wajahnya, ya, maka dengan obrolan, kemudian dengan melihat wajahnya, ini barangkali bisa untuk menebak sebahagian karakter yang dimiliki oleh orang tersebut, tidak keseluruhan, tapi sebahagian bisa. Seperti ternyata orang ini keras kepala, orang ini emosional dan seterusnya, ya. Tapi kalau sekedar baru bertemu, sekilas melihat atau foto dilihat, lantas bisa menebak ini dan itu, saya khawatir, walaupun saya belum berani saja, ya, untuk memastikan. Saya khawatir ini merupakan menebak-nebak perkara yang gaib. Demikian, ya, wallahu ta'ala alam, ya. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah
Adapun kekurangan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dibisikkan syaitan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Mari kita berdonasi untuk membebaskan, untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin, ya, yang nantinya akan dijadikan sebagai Islamic Center di wilayah Medan dan sekitarnya. Islamic Center yang berbasis sunnah insya Allah, ya, dan berbasis manhaj salaf insya Allah taala di kota Medan dan sekitarnya. Baik, ya, proyek kita membutuhkan biaya sekitar 41 miliar. Ini peluang yang besar bagi kita untuk bisa kita turut serta memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan tentunya. Dan sekecil apapun yang kita sumbangkan untuk membangun masjid Allah di permukaan bumi ini, ketahuilah Allah akan membangun sebuah rumah di surga. Baik, mari silahkan, ya, mari kita berdonasi. Silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info lanjutan ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.